Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Senang sekali di kesempatan siang hari ini kami bisa berjumpa lagi dengan teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Di video kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang siklus produksi, yang mana di video kali ini kami akan mengupas tuntas terkait diagram konteks dan diagram arus data tingkat 0 untuk siklus produksi. Anggota dari kelompok 2 ada Siti Istiqomah, saya sendiri Ratna Pujirahayu, Intan Sulistianingrum, Dea Sri Mulyati, dan Dea Masruro. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang diagram konteks pada siklus produksi. Siklus produksi akan memproses data pesanan pelanggan yang dikirim oleh siklus pendapatan. Siklus pendapatan juga akan mengirimkan data perkiraan penjualan kepada siklus produksi. Selanjutnya, siklus produksi akan memproses pesanan pelanggan dan mengirimkan data permintaan pembelian kepada siklus pengeluaran agar produksi pesanan pelanggan dapat dilakukan. Sebelum melakukan proses tersebut, siklus produksi juga akan meminta kebutuhan tenaga kerja kepada siklus manajemen sumber daya manusia. Nantinya, siklus manajemen sumber daya manusia juga akan mengirimkan data terkait biaya tenaga kerja kepada siklus produksi. Jika siklus pengeluaran telah menyiapkan bahan yang dibutuhkan oleh siklus produksi, maka siklus pengeluaran akan mengirimkannya kepada siklus produksi agar segera diproses. Dalam melakukan produksi, siklus produksi juga akan memberikan data harga pokok produksi untuk diperbaharui dalam sistem buku besar dan pelaporan. Setelah proses produksi selesai, maka barang jadi akan dikirim kepada siklus pendapatan. Siklus produksi juga akan memberikan laporan kepada pihak manajemen. Selanjutnya, untuk diagram arus data tingkat 0 akan dijelaskan oleh Saudara Ratna. Kepada Ratna dipersilahkan. Nah, di sini dapat kita lihat bareng-bareng ya teman-teman, bahwasanya ada DFD level 0 untuk siklus produksi. Nah, di sini ada beberapa aktivitas, ada 4 aktivitas. Aktivitas yang pertama adalah desain produk. Perusahaan itu akan melakukan desain produk terkait dengan produk apa saja yang akan diproduksi oleh perusahaan. Nah, dalam prosesnya, proses desain produk membutuhkan biaya bahan baku untuk membuat produk tersebut. Proses desain produk juga akan merubah data storage, daftar operasi yang nantinya juga akan digunakan dalam proses yang kedua, yakni perencanaan dan penjadwalan. Dalam proses ini, pertama-tama siklus pendapatan akan mengirimkan data perkiraan penjualan kepada proses perencanaan dan penjadwalan. Jika terdapat pesanan dari pelanggan, maka akan diproses oleh proses perencanaan dan penjadwalan. Apabila barang tersebut tidak tersedia, maka Departemen Produksi akan menyiapkannya. Proses perencanaan dan penjadwalan akan mengirimkan data berupa pesanan produksi, permintaan bahan baku, dan kartu pemindahan kepada operasi produksi. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Intan. Oke, ya terima kasih untuk atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Sebelum melakukan kegiatan produksi, Departemen Produksi akan membutuhkan bahan-bahan untuk memproduksi barang pesanan pelanggan tersebut. Melalui proses perencanaan dan penjadwalan, Departemen Produksi mengirimkan data permintaan pembelian yang akan diberikan kepada siklus pengeluaran. Ketika pembelian sudah dilakukan, maka siklus pengeluaran akan memberikan bahan baku dan memperbarui data storage bahan baku. Dalam melakukan kegiatan produksi, Departemen Produksi akan memberikan informasi terkait kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan kepada siklus sumber daya manusia. Siklus sumber daya manusia akan memberikan tenaga kerja yang tersedia beserta informasi biaya tenaga kerja tersebut untuk diproses Departemen Akuntansi dalam pemrosesan akuntansi biaya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Siti Istiqomah. Terima kasih Mbak Intan atas waktu yang telah diberikan. Selanjutnya, jika proses produksi telah selesai, maka barang tersebut akan memenuhi pesanan produksi dan memperbarui data stok pemesanan produksi. Selanjutnya, akan ada proses perhitungan berbagai biaya bahan baku,
biaya tenaga kerja maupun biaya overhead yang terdapat dalam siklus produksi yang akan diproses pada bagian akuntansi biaya. Proses operasi produksi akan memberikan data terkait kartu jam kerja, kartu pemindahan, dan permintaan bahan baku kepada bagian akuntansi biaya. Siklus pengeluaran juga akan memberikan informasi mengenai biaya bahan baku dan biaya overhead. Sementara siklus sumber daya manusia akan memberikan data terkait tenaga kerja. Dalam prosesnya, akuntansi biaya juga menggunakan berbagai macam data, mulai dari data WIP, daftar operasi, dan bahan baku. Proses akuntansi biaya juga akan memperbarui data store barang jadi untuk dikirimkan kepada perencanaan dan penjadwalan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dia. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Isti. Saya lanjutkan. Seperti apa yang dikatakan Mbak Isti tadi ya, bahwa akuntansi biaya ini akan menggunakan berbagai macam data, mulai dari data WIP, daftar operasi, dan bahan baku. Informasi tersebut digunakan untuk dilakukannya penghitungan dalam menentukan harga pokok produksi barang tersebut. Biaya tersebut akan dikirimkan menuju proses desain produk. Jika sudah diketahui harga pokok produksi dari produk tersebut, maka proses akuntansi biaya akan mengirimkan harga pokok produksi ini kepada bagian akuntansi dan keuangan agar dilakukan pencatatan pada proses besar dan pelaporan. Proses akuntansi biaya juga akan memberikan laporan kepada pihak manajemen. Jika semua sudah selesai, maka proses ini akan mengirimkan barang jadi menuju siklus pendapatan untuk diteruskan kepada pelanggan. Baik, demikian tadi pemaparan dari kami mengenai diagram konteks dan diagram arus data tingkat 0 untuk siklus produksi. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semuanya dalam memahami siklus produksi ya. Apabila dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh banget disampaikan melalui kolom komentar di bawah ini. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.